إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah, nikmat yang paling besar. Kemudian nikmat yang lain dijauhkannya kita dari berbagai musibah, penyakit dan halangan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah seorang muslim apabila dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka pasti akan Allah tambahkan nikmat tersebut. Namun jika dia kufur, tidak bersyukur, tidak memuji Allah, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah terhadap hamba tersebut sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, membimbing hamba-hambanya agar menjadi hamba yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, yaitu beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum. Allah zat yang maha mulia, yang maha terpuji, yang maha kaya, berfirman, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, maka benar-benar akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Wa la in kafartum, namun jika kamu kufur, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, atau menyandarkannya dari diri kepada diri sendiri, karena kecerdasannya mencari harta misalnya, karena kecerdasannya mendapatkan anak yang saleh dan salihah, atau disandarkan kepada yang lain, disandarkan kepada selain Allah, maka ketika itu dia kufur nikmat, tidak memuji Allah termasuk juga. Karena seharusnya seorang muslim ketika mendapatkan nikmat memuji Allah, mengakui nikmat itu dari Allah, menggunakannya pada tempat-tempat yang Allah inginkan, yang Allah cintai, pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bersyukur, kata Allah, jika dia kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan, baik kebaikan yang paling kecil atau kebaikan yang paling besar, itu semua tidak lain dan tidak bukan datangnya
dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terbukti berdasarkan firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu semua dari Allah. Ada yang Allah lebihkan parasnya, ada yang Allah jadikan hamba yang ganteng, yang cantik, ada lagi yang dilebihkan hartanya, ada yang diberikan lingkungan yang baik. Sekecil apapun nikmat itu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari selain Allah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan membawakan sebuah tema, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berkata yang benar, berkata yang baik. Sebagaimana yang telah khatib sebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, perkataan yang jujur, perkataan yang benar, perkataan yang baik. Ini perintah Allah kepada semua hambanya, agar kita berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur. Di antara keutamaan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum. Allah perbaiki semua amal ibadahnya. Yang tadinya riya sedikit, yang tadinya kurang ikhlas, Allah perbaiki semuanya karena dia bertakwa dan berkata benar, berkata jujur, berkata yang baik. Ia kerjakan karena Allah, semata-mata karena Allah ia kerjakan. Tidak hanya itu, tidak hanya diperbaiki amal kebaikan, amal ibadah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Di antara keutamaannya, Allah ampuni semua dosa-dosa hamba itu jika dia mengerjakannya karena Allah, berkata jujur karena Allah, bertakwa karena Allah, semua dosa-dosanya Allah ampuni. Bahkan orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, bertakwa karena Allah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Orang-orang yang tadinya banyak dosa, dosa-dosa besar, namun dia bertobat karena Allah. Tidak peduli celaan manusia, pujian, pokoknya dia karena Allah ingin menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa. Apa kata Allah? Mereka itulah orang-orang yang dirubah semua keburukan yang dulu dia kerjakan, berzina, membunuh, kemudian dan dosa-dosa besar yang lain dikerjakan oleh hamba tersebut. Ketika dia bertobat karena Allah, diganti semuanya menjadi kebaikan-kebaikan. Tadinya dosa besar yang begitu banyak, ketika dia bertobat, Allah ganti menjadi kebaikan yang sangat banyak. Tadinya buruk menjadi baik. Kemudian di antara keutamaan lainnya, orang yang berkata benar karena Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Tentunya orang yang berkata benar ini harus berkata benar karena taat kepada Allah. Dia berkata benar karena dia mengikuti perintah Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Perintah Rasulullah adalah perintah Allah, karena Rasulullah menyampaikan dari Allah. Apa yang Nabi perintahkan, maka itu perintah Allah. Maka orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berkata benar dia karena taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima. Maka orang ini adalah orang yang sukses dengan kesuksesan yang sebesar-besarnya. Kemudian di antara keutamaan orang yang berkata benar, berkata baik, dijaga lisannya dari hal-hal yang buruk, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menjamin hamba yang berkata benar atau umatnya yang berkata benar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan beliau, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan melalui lisan nabinya, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang menjamin untukku, ya ini hamba ini menjamin bahwasanya hamba ini menjaga
mulutnya yang terletak di antara dua jenggotnya, kumis dan jenggot. Dijaga lisannya dari berkata yang buruk. Dia berkata yang baik-baik sesuai dengan perintah Allah. Kemudian dijaga ma baina rijlahi, yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Dijaga kemaluannya dari hal-hal yang Allah murkai, dari perzinahan, hubungan yang haram. Dijaga oleh hamba ini dua hal itu, mulut dan kemaluan dijaga agar tetap di atas jalan Allah, tidak menyimpang ke jalan syaitan, tidak mengikuti hawa nafsu. Maka kata Rasulullah, atman lahul jannah, aku menjamin baginya surga. Artinya Allah yang menjamin bagi hamba itu untuk masuk surga, pasti masuk surga. Kemudian keutamaan berikutnya yang ketiga, yaitu orang yang berkata benar, maka dia terhindar dari jatuh ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini benar-benar sahih. Nabi bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berkata dengan suatu perkataan ma yatabayyanu fiha, tidak dia peduli kandungan perkataan itu, asal ceplas-ceplos saja, enggak peduli dia tahu maknanya atau enggak, baik atau buruk, yang penting diikutin. Maka dengan perkataan itu dia jatuh ke neraka yang jauhnya atau yang dalamnya seperti lebih dalam daripada jarak antara timur dan barat. Siapa di antara kita yang pernah mengukur batas ujung timur dan barat? Tidak ada yang pernah bisa. Tapi dalamnya neraka lebih dalam daripada itu. Dan hamba yang asal ngomong, nggak peduli ini baik buruk, yang penting suka ngikuti hawa nafsu, akan jatuh di situ, ke dalam neraka yang dalamnya lebih dalam, lebih jauh jaraknya daripada jarak timur dan barat. Kemudian apa itu berkata yang benar? Berkata yang benar, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, yaitu berkata dengan perkataan yang sebenarnya, perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang. Dan para ulama ahli tafsir yang lain menjelaskan dalam kitab tafsir mereka, yang dimaksud dengan berkata benar, perkataan yang tidak berbelit-belit, kemudian tepat sasaran, kemudian kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah, perkataan yang baik dan hak, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui keutamaan berkata benar, perintah Allah, perintah Rasulullah, dan apa itu perkataan yang benar telah kita ketahui, maka bagaimana cara kita agar kita menjadi hamba yang terus berkata benar? Cara pertama, sebagaimana bimbingan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis atau sabda beliau, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang benar, berkata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata benar, belum mampu berkata benar, belum bisa berkata baik, mungkin karena lingkungannya buruk semua, setiap saat mendengar omongan kotor, caci makian, maka dia berusaha berkata baik. Artinya dia berpikir terlebih dahulu, berusaha. Tidak bisa juga ketika dia berucap, berkata buruk terus. Setiap dia berkata kotor misalnya, atau mencaci maki, maka dia tahan lisannya. Jika dia tidak bisa berkata benar, mending dia diam. Falyasmut, falyaqul khairan aw liyasmut. Jika dia tidak bisa berkata benar, kata Rasulullah, maka hendaknya dia diam. Kemudian cara yang kedua, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari kaki tangannya. Artinya di sini orang muslim itu orang yang menjaga muslim lainnya, tidak menyakitinya
Dan di sini dipraktekkan juga. Misalnya, benar hamba ini, teman kita ini memiliki cacat. Maka di saat seperti ini, kita tidak boleh menyampaikan kebenaran. Karena ini tidak baik. Meskipun dia misalnya botak dan lain sebagainya, cacat yang ada pada hamba ini, ketika kita ucapkan kebenarannya dan hamba ini tersakiti, maka di sini kita tidak boleh mengatakan perkataan itu. Karena orang muslim itu, yaitu orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan kaki dan tangannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditsa ma sami'a," atau kama qala. Cukuplah seorang hamba dikatakan pembohong. Kapan? Ketika dia mengucapkan segala yang dia dengar. Apa yang dia dengar diucapkan, apa yang dia tahu diucapkan. Meskipun itu benar, ketika diucapkan itu enggak baik, menyakiti seorang muslim, maka sebaiknya di sini kita tahan lisan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian cara yang ketiga agar kita bisa menjadi hamba yang berkata benar, yaitu di hati kita harus yakin bahwasanya setiap gerak-gerik kita akan Allah minta pertanggungjawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Yang artinya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui kebenarannya. Jangan diikuti, kata Allah. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, bahkan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Hendaknya kita mengetahui dulu, baru kita bertindak, agar kita tidak salah. Artinya di sini, seorang muslim Allah perintahkan untuk berilmu. Karena ilmu itu sangat penting, menyelamatkan hamba dari kebinasaan. Bahkan tidak hanya dia, orang sekitarnya pun akan selamat dari kebinasaan. Kemudian pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu hendaknya kita menghindari perkataan dusta, perkataan yang menyakiti manusia yang lain. Dan hendaknya kita tidak asal berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu apakah itu baik ataupun buruk. Artinya hendaknya kita berpikir dengan akal kita. Jika ini baik, maka kerjakan karena Allah. Jika tidak, maka ditahan. Kemudian yang kedua, diam itu lebih baik jika seandainya seorang hamba tidak bisa berkata benar, atau susah berkata benar, atau belum bisa berkata benar, atau berkata baik. Lisannya terus terbiasa mengucapkan perkataan yang mencaci maki muslim yang lainnya, perkataan kotor, menyakiti. Maka ketika itu dia diam, tahan lisannya. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita menyibukkan diri kita dan membiasakan diri kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Dan sebaik-baik perkataan, sebenar-benar perkataan, kata Allah dan kata Rasulullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sejujur-jujur perkataan, sebaik-baik perkataan Al-Quran. Artinya kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, mempelajari bagaimana cara baca Al-Quran yang benar, mengetahui maknanya, membaca tafsirnya. Kemudian setelah membaca Al-Quran, kita sibukkan diri kita dengan zikir-zikir yang lain, beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari keburukan. Kemudian zikir-zikir yang lain seperti istighfar. Banyak keutamaan istighfar. Di antaranya segala bentuk permasalahan itu bisa hilang dengan istighfar. Dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara.
Allah akan turunkan rezeki dari langit. Wa yumdidukum bi amwal, Allah lipat gandakan hartanya, dan seterusnya disebutkan dalam surah Nuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berkata benar, yang berkata baik, yang menjaga lisannya, yang menjaga hatinya dari hal-hal yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, menjadikan kita hamba yang saleh, menjadikan kita hamba yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, hamba yang mendapatkan husnul khatimah, hamba yang bisa mengarungi dunia ini kemudian mengakhirinya dengan membawa predikat hamba yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.